Banyak orang Indonesia yang sukses bekerja dan berkarir di luar negeri. Sebagian enggan untuk kembali. Tetapi, mengapa di antara mereka ada juga yang mau kembali ke tanah air dan mengejar mimpi mereka di sini? Kali ini saya akan perkenalkan 3 di antara mereka, orang-orang yang sukses di luar negeri tapi kembali ke Indonesia untuk menggapai cita-cita mereka. Salah satu di antaranya adalah Pak Warsito yang sudah ada di depan saya. Terima kasih Pak Warsito. Jadi tahun 87 Anda dapat beasiswa ke Jepang. Sejak saat itu Anda teruskan S2, S3 di sana. Jadi sebagian hidup Anda di Jepang. Anda belajar apa sih? S1, S2 teknik kimia, S3 teknik elektronika. Dan riset saya sendiri mengenai instrumentasi. Jadi total berapa lama Anda di Jepang? 12,5. 12,5 tahun? Ya. Tahun berapa persisnya Anda pulang ke Indonesia? Secara resminya tahun 2006. Secara tidak resminya? Kan Anda bolak-balik begitu ya? Iya betul, tahun 99 itu pindah ke Amerika. Sampai tahun 2003, kemudian tahun 2003 sampai 2006 itu bolak-balik ke Indonesia, Amerika. Menariknya Anda ini kan anak desa ya? Anak desa yang berhasil mengembangkan temuan-temuan dan sudah banyak yang dipatenkan, baik di Jepang, Amerika, bahkan secara internasional ya. Ada juga temuan Anda yang dipakai atau digunakan oleh badan atau lembaga antariksa Amerika, NASA. Tapi sebelum saya tanya lebih lanjut, ada baiknya kita ikuti perjalanan hidup dari Pak Warsito. Ini dia liputannya. Terlahir dari keluarga sederhana di sebuah dusun di Karanganyar, Jawa Tengah, Warsito Purwo Taruno berhasil membuktikan bahwa keterbatasan tidak menghalanginya menggapai cita-cita menjadi seorang ilmuwan yang sukses di luar negeri. Sejak kecil, anak ke-6 dari 8 bersaudara ini harus membantu ayahnya di sawah. Namun, kecerdasan dan kegemarannya membaca membuat Warsito cilik menjadi selalu berprestasi dan jatuh cinta dengan ilmu sains. Karena keterbatasan biaya, Warsito gagal masuk jurusan kimia Universitas Gadjah Mada. Ia kemudian mendaftar beasiswa ke Jepang dan di Universitas Shizuoka, Jepang, ia menyelesaikan pendidikannya sampai meraih gelar doktor. Sejak awal kuliah, Warsito telah fokus melakukan riset tentang tomografi, yaitu teknologi untuk memindai berbagai macam objek dari luar hingga kondisi dalam tanpa harus merusak penampangnya. Teknologi ini terdiri dari rangkaian sistem sensor, elektronika, dan komputer. Warsito kemudian sempat pindah ke Amerika Serikat dan menjadi salah satu peneliti papan atas di Ohio University. Dalam citra dan kesuksesan itu, rasa nasionalisme Warsito kembali tergugah. Anak dari lereng Gunung Lawu Karanganyar yang mencari ilmu hingga ke Jepang, bekerja hingga ke Amerika, akhirnya memutuskan pulang kembali ke tanah air di tahun 2006. Ia meninggalkan laboratorium besar di Amerika Serikat dan memilih mengembangkan SeaTech Labs Edward Technology, sebuah lab yang mengisi sebuah ruko di kawasan Tangerang, Banten. Percaya nggak percaya memang Anda berasal dari desa ya. Kalau dilihat dari cerita tadi itu Anda bocah angon juga. Pak Warsito, boleh tahu rata-rata pekerjaan orang desa Anda itu apa? Petani padi yang jelas itu ya. Kemudian biasanya mereka bertani dari pagi sampai jam siang. Kemudian ada sambilan itu ya, ke ladang atau angon ternak seperti itu atau cari kayu gitu. Nah kalau anak-anak mudanya waktu itu cita-cita mereka biasanya apa? Mungkin sangat sederhana sekali ya, mereka punya cita-cita itu sendiri. Saya kira merupakan suatu hal yang sangat luxury gitu ya. Terlalu mewah untuk jadi mimpi mereka ya. Iya, saya kira. Tapi kenapa Anda punya cita-cita lebih besar dari teman rata-rata?
dorongan untuk maju itu saya kira itu dari orang tua juga. Kemudian dari baca buku, saya dari sejak kecil itu gemar baca buku. Orang tua pekerjaannya apa? Orang tua saya petani biasa, dan sambil petani bapak saya jadi buruh tukang kayu begitu. Nyampi Terus juga. ibu saya juga membatik. Anda berapa bersaudara? 8. Anda anak keberapa? Ke-6. Anda sudah mulai gemar baca sejak kecil. Ya. Dari mana datangnya buku-buku itu? Ya paling meskipun itu SD kampung ya paling tidak mereka punya lah buku itu ya. Dari saya kelas 3 itu sudah baca seperti buku-buku Ramayana, Mahabharata, novel Salah Haswan, segala macam itu. Siti Nurbaya itu. Bagaimana ceritanya sampai Anda bisa ke Jepang? Pertama keinginan untuk maju itu saya kira itu besar sekali ya. Terus memang ayah saya terutama cuman menjanjikan saya sekolah sampai SMA. Lebih dari itu kamu cari sendiri begitu ya. Oh, itu pesan ayah. Ya, itu Terus apa yang Anda lakukan? saya coba masuk untuk ke UGM, diterima. Tapi kemudian ya karena biaya kuliah itu. Terus sempat untuk ikut program beasiswa ke Jepang itu. Dan diterima. Dan diterima, terus kemudian berangkat ya. Ya. Dari apa yang Anda pelajari di Jepang, masalah apa yang menurut Anda paling menarik minat Anda waktu berada di Jepang? Bahasanya, tulisan kanji. Itu berbeda sama saya baru lihat aja udah pusing. Tapi Anda tertarik justru karena tulisan kanjinya. Ya. Kenapa? Ya itu karena apa? Ya oke lah kalau bahasa Inggris mungkin semua orang Bisa banyak belajar. yang bisa, gitu. Terus? Tapi kalau bahasa Jepang saya kira itu nggak banyak yang bisa. Jadi tantangannya datang dari situ ya? Ya betul. Nah, kalau dilihat dari biodata Anda ya, banyak sekali temuan Anda atau apa yang Anda kembangkan itu Anda patenkan. Ya. Seingat Anda berapa banyak yang sudah Anda patenkan? Yang sempat saya patenkan ada 4, dan sekarang itu dalam proses itu sekitar ada 4 atau 5 juga. Apa yang Anda patenkan? Di Jepang itu berkaitan dengan teknologi untuk mengendapkan partikel atau menghancurkan limbah itu dengan gelombang suara. Terus diproduksi atau Dan itu diproduksi di Suzuki Motor, terutama untuk menghancurkan limbah untuk mencuci IC, atau juga aplikasi yang lain itu untuk membuat mesin cuci tanpa deterjen, seperti yang diproduksi oleh Hitachi. Baik, nanti tentu dengan sejumlah temuan itu Anda seharusnya bisa hidup senang ya. Ya. Tapi kenapa sampai Pak Warsito ini memilih kembali, dan yang menyedihkan lagi, dia memulai membuat laboratorium di sebuah ruko kecil di Tangerang, itu pun nyewa. Kasihan betul. Sebelum kita lanjutkan, ikuti terus Kick Andy. Kalau lihat cerita seperti ini kan harusnya Anda nggak usah kembali ke Indonesia lah. Anda bisa kembangkan ini dan Anda bisa jadi kaya raya gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda kembali?